1, 2, 3. Halo semuanya. Dengan aku Dea dan Indira. pada video kali ini kami akan membahas tradisi kaki lotus di Tiongkok, mulai dari asal-usulnya, proses penelitiannya, hingga pengaruh sosial, dan juga dampaknya bagi kehidupan perempuan pada masa itu. Nah, kami berdua berharap video ini tuh bisa membantu kalian semua untuk memahami tradisi ini dari sisi sejarahnya dan juga realita yang dialami para perempuan yang menjalaninya. Selamat menonton! Terus merupakan praktik histori di Tiongkok kuno di mana kaki anak perempuan diikat secara ketat untuk membentuknya menjadi ukuran yang lebih kecil dan dianggap indah, dan juga seringkali menyebabkan cacat permanen. Nah, praktik kaki ini diperkirakan telah dipraktikkan di Tiongkok sejak abad ke-10 dan berlangsung hingga tahun 1949. Beberapa bukti paling awal di praktik ini berasal dari makam Nyonya Huang. Sang istri seorang anggota klan kekaisaran ini meninggal pada tahun 1243. Arkeolog menemukan kaki kecil yang cacat dibungkus kain kasa dan mengenakan sepatu lotus yang dibentuk khusus untuk mendapatkan bentuk tersebut. Seorang wanita harus menjalani proses yang menyakitkan. Proses pengecilan kaki tersebut. Nah, pengecilan kaki ini juga menjadi simbol status di kalangan elit pekerja kecil di Tiongkok. Tidak berbeda dengan pinggat kecil di Inggris Victoria. Menjadi simbol nilai seorang wanita bagi keluarga dengan anak perempuan yang sudah menikah. Ukuran kaki diterjemahkan ke dalam mata uangnya sendiri. Pengertian paling diinginkan memiliki kaki 8 cm yang dikenal sebagai lotus emas. Hal yang berukuran 12,1 cm atau lebih dianggap sebagai teratai besi. Makin besar ukuran kaki, prospek pernikahan menurun. Nah, maka dibalik praktik pengikatan ini, kaki meskipun pengikatan kaki yang dimulai dari kelas atas, praktik menyebar dengan cepat di keluarga miskin yang tidak mampu membeli perban. Pengikatan kaki tidak dilakukan sampai gadis itu lebih tua. Setelah seorang gadis menikah, banyak yang dihilangkan dan kembali memasuki dunia pernikahan. Nah, pada tahun 1949, praktik ini melibatkan membungkus kaki wanita dengan erat untuk mengubah bentuknya demi tujuan mengestetika pengikatan kaki. Biasanya dimulai ketika anak perempuan itu berusia 4 dan 6 tahun. Beberapa masih berusia 3 tahun dan juga beberapa usia 12 tahun. Ibu atau nenek atau saudara perempuan yang lebih tua pertama kali mengikat kaki kecil gadis itu. Tujuan utamanya adalah membuatnya sepanjang 8 cm. Itu adalah ukuran kaki teratai emas yang ideal. Meskipun hanya sedikit orang yang benar-benar mencapai ukuran tersebut, biasanya para penari istana pada abad ke-10 diyakini telah melopori praktik pengikatan kaki. Pengikatan kaki ini konon terinspirasi dari seorang penari abad ke-10 bernama Yong Yang yang mengikat kakinya berbentuk bulan baru. Penari tersebut menari dengan jari-jari kakinya di tengah teratai emas yang dihiasi pita dan batu mulia. Tentu saja, ia langsung mengikat kaisar. Selain itu, mengubah bentuk kaki untuk pelatihan. Hal ini menghasilkan cara berjalan tertentu yang mengandalkan otot paha dan juga bokong sebagai penopang. Nah, dan juga di dalam biologi, tradisi kaki lotus membuat perubahan yang sangat signifikan pada kaki manusia pada umumnya. Karena cara pembentukan kaki lotus itu adalah dengan cara merendamkan kaki di air hangat yang dicampurkan dengan ramuan darah hewan, lalu memotong kuku kakinya hingga pendek sekali. Lalu jari-jari dan telapak kakinya dipaksa ditekuk hingga patah agar dapat dilipat, diikat. Lalu dibungkus kain panjang yang ditarik sampai jari-jarinya menyentuh tumit, kemudian dibilas dan dibalut lagi. Keesokan harinya, kaki lotus bisa menjadi mengecil karena sudah ditarik dan diikat. Tradisi tersebut membuat perubahan pada kaki dan tulang secara permanen. Nah, dan membuat bentuk kaki menjadi melengkung sehingga fungsi kaki sebagai penopang tubuh berkurang. Lalu meningkatkan risiko cedera dan juga jatuh. Selain berdampak untuk sistem gerak manusia, kaki lotus juga berdampak bagi sistem otot kita. Karena struktur kakinya kan telah berubah, maka fungsi otot pada kaki juga terganggu, seperti melemahnya otot betis dan telapak kaki, sehingga membuat otot paha dan pinggul harus bekerja lebih keras untuk menopang tubuh dan juga menjaga keseimbangan. Nah, di dalam tradisi kaki lotus di Tiongkok, proses pengecilan kaki tidak hanya melibatkan tindakan fisik berupa pembalutan yang ketat, tapi juga berkaitan dengan penggunaan zat kimia. Zat kimia tradisional yang berfungsi untuk mengurangi rasa sakit, menghentikan pendarahan, dan mencegah infeksi. Pada masa itu, masyarakat menggunakan campuran herbal yang secara kimia mengandung senyawa antiseptik alami seperti tanin dari daun teh atau tumbuhan tertentu yang memiliki sifat antibakteri. Kaki yang dibalut biasanya direndam terlebih dahulu dalam air panas yang dicampur abu, garam, ataupun campuran herbal lainnya.
Nah, dalam di sini berperan sebagai zat higrokopis yang menyerap cairan, termasuk nanah ataupun darah, sekaligus membuat kulit lebih cepat mengeras. Abu yang dipakai mengandung kalsium karbonorat dan juga mineral lainnya yang membantu pengeringan luka. Beberapa catatan sejarah juga menunjukkan penggunaan bumbu kapur ataupun kapur baru dan juga kapur baru secara kimia mengandung senyawa organik aromatik yang bersifat anestesis ringan, sehingga bisa mengurangi rasa nyeri. Selain itu juga pembakaran yang ketat memicu reaksi kimia memicu tubuh yang menghasilkan enzim-enzim penyembuhan yang kemudian bercampur dengan zat kimia dari herbal yang dibalurkan. Semua proses ini menunjukkan bahwa meskipun tradisi kaki lotus sering dilihat sebagai praktik budaya, di balik itu terdapat banyak reaksi kimia, baik dari luar maupun dari dalam tubuh, yang mempengaruhi. Untuk anak perempuan, ini juga merupakan ikatan bersama antara ibu dan nenek. Anak perempuan merupakan simbol gengsi kepercayaan masyarakat adat, bahwa praktik ini meningkatkan kesuburan wanita, karena darah akan mengalir ke kaki pinggul dan daerah vagina. Lalu bagaimana prosesnya? Pertama, kaki dicelupkan ke dalam air panas dan kuku kaki dipotong pendek. Kemudian kaki dipijak dan diminyaki. Kemudian semua jari kecuali jari jempol akan dipatahkan dan diikat rata dengan telapak kaki membentuk segitiga. Kemudian lengkungannya akan tegang ketika kaki ditekuk 2 kali. Akhirnya kaki diikat menggunakan pita sutra berukuran panjang 5 meter dan 5 cm. Pembungkus ini dibuka sebentar setiap 2 hari untuk mencegah darah dan nanah menginfeksi kaki. Terkadang, daging yang berlebihan adalah tong kotoran atau dibiarkan membusuk. Gadis-gadis itu terpaksa berjalan jarak jauh untuk mempercepat patah tulang lengkung kaki. Seiring waktu, pembungkus menjadi lebih ketat dan sepatu lebih kecil karena tumit dan masalah yang disatukan. Setelah 2 tahun prosesnya selesai, menciptakan retakan dalam yang dapat menahan koin di tempatnya setelah kaki hancur dan terikat. Bentuknya tidak dapat dikembalikan. Tanpa seorang wanita mengalami rasa sakit yang sama lagi, mengapa praktik mengikat kaki bertahan selama 1 milenium di Cina? Pengikatan kaki yang dimulai sebagai dorongan gaya menjadi ekspresi identitas Han setelah invasi Mongol tahun 1279. Fakta bahwa itu hanya dipraktikkan oleh wanita Tiongkok mengubah praktik tersebut menjadi semacam simbol kebanggaan etnis. Praktik Tionghoa adalah bukti keunggulan budaya mereka terhadap kaum barbar yang kejam yang memerintah mereka. Hal ini menjadi poin perbedaan lain antara Han dan seluruh dunia. Membalut kaki sebagai komitmen terhadap nilai-nilai Konfusianisme. Para sarjana Konfusius pada awalnya mengutuk pembalutan kaki sebagai tindakan yang gegabah. Tetapi mereka menekankan pentingnya kepatuhan seorang wanita kepada suami dan keluarganya.